Letkol Soeharto merupakan aktor utama dalam serangan umum 1 Maret 1949. Keberhasilan serangan ini menjadi modal utama dalam melicinkan pintu diplomasi Indonesia di forum internasional sehingga Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan. Rencana Belanda hendak menguasai kembali Indonesia yang pada awalnya didukung sekutu dapat dipatahkan. Ada banyak pihak yang meragukan Letkol Soeharto sebagai aktor utama serangan ini. Namun mencermati fakta dan situasi yang mengitarinya, keraguan-raguan ini dengan sendirinya terpatahkan. Fakta-fakta tersebut antara lain: pertama, sistem Weerkreis. Tusukan Belanda melalui agresi 1 tanggal 21 Juli 1947 dan secara sepihak menetapkan garis status quo baru yang dinamai Garis Van Mock tanggal 23 Agustus 1947 telah mempersempit wilayah Indonesia. Kenyataan tersebut mendorong penyempurnaan strategi perjuangan TNI dalam bentuk Weerkreis sebagai pangkal perlawanan terpadu antara pemerintah Republik Indonesia, tingkat kecamatan, desa, rakyat, dan tentara. Weerkreis merupakan skema perjuangan militer yang pada dasarnya membagi-bagi suatu daerah pertempuran ke dalam lingkaran-lingkaran. Bahasa Jerman, Kreis yang dapat mengadakan pertahanan, bahasa Jerman, Wehr secara sendiri-sendiri. Semua tenaga manusia dan material serta bahan-bahan yang berada dalam lingkaran-lingkaran itu diintegrasikan. Konsep ini pada segi taktis militer dilengkapi dengan strategi gerilya. Sebagai Komandan Brigade 10 atau Weerkreis 3 Yogyakarta, Letkol Soeharto merupakan penanggung jawab perjuangan di wilayah Yogyakarta. Maka menjadi sangat logis apabila dirinya mengambil inisiatif, merencanakan, memobilisasi kekuatan dan sekaligus memimpin serangan umum 1 Maret 1949. Bahwa dalam perkembangannya, setelah konsep dan persiapan serangan mulai terkonsolidasi, terdapat berbagai pihak memberikan masukan ataupun dukungan dan mengklaim memiliki atau diduga memiliki peran besar dalam merencanakan serangan umum 1 Maret 1949. Sebenarnya dapat dikonfrontasikan dengan sifat serangan itu sendiri yang jelas-jelas merupakan domain strategi perang dalam skema Weerkreis. Komandan Weerkreis adalah Letkol Soeharto. Keberhasilan serangan umum 1 Maret 1949 murni keberhasilan taktik militer. Taktik peperangan dalam kasus serangan umum 1 Maret 1949 meliputi mekanisme mobilisasi pasukan, penyusupan pasukan ke titik-titik serang, percikan-percikan pertempuran gerilya sebelum serangan besar, aspek pendadakan serangan pada hari H, orisinalitas sandi melalui simbolisasi janur kuning, dan mekanisme mundurnya pasukan tanpa membawa implikasi bumi hangus bagi masyarakat sipil. Serangan dilakukan dengan begitu terintegrasi dan serentak di dalam kota maupun titik-titik serang melingkari kota. Semua ruang gerak tentara Belanda telah ditutup dengan serangan gencar, sehingga selama 6 jam keberadaan tentara Belanda yang begitu perkasa ketika menerobos masuk Jogja menjadi mati suri tanpa bisa menyajikan perlawanan berarti. Keberhasilan serangan umum 1 Maret 1949 hanya dimungkinkan oleh keberadaan komando tunggal yang memiliki kendali penuh atas setiap lini kekuatan tempurnya dalam mengaplikasikan strategi perang yang telah direncanakan. Kemampuan menyusun taktik perang dalam serangan umum 1 Maret 1949
hanya dimiliki seorang komando terlatih yang memang menguasai strategi sekaligus memahami medan pertempuran yang dihadapi. Ia adalah Letkol Soeharto. Kedua, para pimpinan TNI bergerilya. Bersamaan dengan agresi Belanda II, para pimpinan TNI bergerilya ke daerah-daerah pedalaman yang jauh dari ibu kota. Menjelang maupun pada saat terjadinya serangan umum 1 Maret 1949, selain dipisahkan jarak, juga dihadapkan oleh kendala komunikasi. Maka perintah serangan pada esensinya tidak berasal dari struktur militer yang lebih tinggi, namun oleh sistem Wehrkreis yang mengamanatkan komandonya untuk mengambil inisiatif pertahanan atas wilayahnya masing-masing. Pada saat itu, Panglima Besar Jenderal Sudirman sedang gerilya di daerah Jawa Timur. Sementara itu, Panglima Divisi, Kolonel Bambang Sugeng, berada di Gunung Sumbing. Sebagai komandan wilayah ibu kota, Letkol Soeharto dituntut mengambil tindakan cepat untuk memulihkan kepercayaan rakyat terhadap eksistensi TNI. Oleh karena itu, setelah menyaksikan pertahanan ibu kota begitu mudahnya ditembus pasukan Belanda, ia segera memobilisir pasukan yang ditempatkan di luar kota untuk segera menyusun sektor-sektor pertahanan mengelilingi ibu kota maupun di dalam kota sendiri. Setelah persiapan dirasa cukup, ia memerintahkan pasukannya melakukan serangan kecil-kecilan untuk mengelabui kesigapan tentara Belanda. Sehingga ketika pada hari H serangan umum dilakukan, pasukan Belanda menjadi sangat terkejut karena tidak menduga akan memperoleh serangan sebesar itu. Dalam kondisi terpisah dan terputus komunikasi dengan struktur kemiliteran yang lebih tinggi, maka kendali penuh atas wilayah Yogyakarta berada di tangan Letkol Soeharto. Begitu pula dalam konteks serangan umum 1 Maret 1949, perencanaan, mobilisasi pasukan, dan penyiapan strategi perang merupakan inisiatif sepenuhnya Komandan Brigade 10 Wehrkreis III Yogyakarta. Ketiga, penolakan serah terima. Keberadaannya sebagai komando tunggal wilayah perang Yogyakarta tercermin dari kepercayaan diri Letkol Soeharto ketika menolak melakukan serah terima kota Yogyakarta dari Belanda kepada TNI. Keberhasilan serangan umum 1 Maret 1949 segera membuat redup pamor Belanda di dunia internasional dan meja perundingan. Melalui perjanjian Rumroyen tanggal 7 Mei 1949, diputuskan pasukan Belanda harus segera meninggalkan Yogyakarta. Sementara itu, pasukan RI dengan segenap aparat pemerintahannya kembali memasuki Yogyakarta. Letkol Soeharto menolak serah terima karena menurut pendapatnya Belanda tidak pernah berkuasa di Jogja. Bahkan ketika dirinya memperoleh tekanan dari Sultan Hamengkubuwono IX untuk melakukan serah terima, sikap itu tetap dipertahankan dengan memberikan penjelasan kenapa ia bersikukuh dengan sikapnya. Walaupun para pejabat politisi melakukan kompromi-kompromi dengan menunjukkan sikap akomodatif kepada Belanda, Letkol Soeharto sebagai representasi rakyat dan TNI yang hatinya terluka tetap mempertahankan sikapnya dengan membiarkan pasukannya siaga tempur. Ia tidak menganggap eksistensi pasukan Belanda di Yogyakarta dan akan melakukan perjuangan hingga detik terakhir manakala pasukan itu tidak segera ditarik pergi dari wilayah Jogja. Hal itu menandakan ia telah mempersiapkan segala implikasi penolakan serah terima.
Sikapnya itu membuat gusar Sultan Hamengkubuwono IX sebagaimana tercermin dari sepucuk suratnya kepada Letkol Soeharto yang isinya, "Overstay Soeharto, kalau Overstay tidak mendukung saya, mandate akan saya kembalikan." Namun Letkol Soeharto tetap tidak bergeming. Bahkan Panglima Besar Sudirman menjuluki Letkol Soeharto sebagai bunga pertempuran dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Letkol Soeharto lah yang berhasil meyakinkan Panglima Besar Jenderal Sudirman kembali ke ibu kota. Pada saat Panglima Besar itu dilanda ketidakpercayaan kepada para pimpinan politik, Jenderal Nasution pun menyatakan bahwa tanpa Letkol Soeharto, serangan umum 1 Maret 1949 tidak pernah terjadi.